Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa farqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah akhir ila masyayikh rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian tafsir Hasyiah Asawi ala tafsir Jalalain. Kita sudah sampai tafsir surah Al-Jin ayat yang ketiga. Ketiga apa keempat? Ayat keempat. Ayat yang keempat. Sekarang ayat yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Ya, buat kita dimakan. Dan sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas kepada Allah. Jadi di antara orang yang bodoh di antara kami selalu mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa tadi? Dan sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami Dan dahulu sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami ya, ya, selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas. selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas. Sekarang kita akan lihat ini kalimat mu'annath. Sebelumnya kita kan sudah ada kaidah. Setiap inna di dalam Al-Quran itu berarti di awal ayat. Berarti anna ini di tengah ayat. Walaupun ayatnya di awal, tetapi posisinya ini di tengah ayat. Kenapa? Karena dimulai dengan anna. Jadi kalau inna itu di awal ayat. Kalau anna itu di tengah ayat. Jadi tidak ada bedanya antara inna dan anna. Dua-dua isbat. Isbat itu untuk menguatkan. Wa annahu kana yaqulu safihuna. Itu menggunakan kata kerja. Itu untuk istimrar. Istimrar itu untuk lanjutan. Jadi nanti ada kalimat dimulai dengan kata benda. Ada kalimat dimulai dengan kata kerja. Setiap yang dimulai dengan kata benda itu untuk apa? Untuk isbat, menguatkan. Setiap kalimat dimulai dengan kata kerja itu maknanya apa? Istimrar atau tajadud. Ya, ini begitu juga. Wa annahu kana yaqulu safihuna. Pertamanya dimulai dengan kata benda, ini untuk isbat. Setelah itu kata kerja untuk apa? Tajadud atau istimrar. Jadi maknanya jin mengatakan dulu kami tidak tahu apa-apa tentang Allah. Yaqulu safihuna. Safihun itu artinya bodoh. Ini ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, jahiluna, yang bodoh di antara kami. Satu. Yang kedua, di dalam tafsir As-Sa'di, safihuna itu siapa? Iblis. Dulu iblis mengajarkan kami macam-macam. Yang menyuruh kami untuk mengeksekusi Nabi Muhammad juga iblis. Maka di dalam tafsir Al-Qurtubi mengatakan, hadza dalil bi anna jin ma'a iblis tahta sama. Ini dalil kalau jin itu bersama iblis di bawah langit pertama. Mereka dulu naqulu maqa'ida lis-sama. Jadi jin sudah diperdayai oleh iblis. Kita nanti bingung juga kok jin diperdayai oleh iblis. Nah, jin itu yang hidup di bumi ini cuma dua makhluk. Ada yang diberikan taklif oleh Allah, al-insu wal jin. Jadi jin dan manusia. Dua-dua makhluk ini diciptakan di bumi dan dua-dua tinggal di bumi. Dalilnya mana? Di dalam tafsir Qatadah, Imam Qatadah mengatakan, khalaqallahu al-jaan fil ardi wa askanahu fil ardi. Allah menciptakan jin itu di bumi dan memberikan tempat tinggal di bumi dan meninggalkan di bumi. Bahkan nanti ada yang mengatakan di mana surganya jin kalau bersama-sama manusia. Di dalam tafsir ini tidak disebutkan di mana surga
ihtimalani, ada dua kemungkinan kata beliau. Yang pertama bijambi jannatin nas, di samping surganya manusia. Jadi waktu nanti kita dibangkitkan pada masa sudah dimasukkan ke dalam surga, surga jin itu juga berdampingan dengan surga manusia. Ihtimal nanti kata beliau, kata Imam Syarawi, kemungkinan yang kedua, dia berada di tempat yang lain yang jauh dengan surganya manusia. Kemudian beliau menutup kalimatnya dengan Allahu a'lamu bis-shawab. Ini bisa kita lihat di dalam tafsir Asy-Syarawi ketika beliau memberikan komentar tentang surganya jin. Jadi maknanya apa? Jin itu cuma bisa tinggal di bumi dan dia tidak bisa tinggal di langit. Beda dengan iblis dan setan. Makanya kalau duduk di bawah langit pertama itu tidak masuk langit pertama. Jadi maka kata Imam Al-Qurtubi, hadza dalilun bi anna jin ma'al iblis wa syayatin tahta sama illa. Ini dalil dan bukti kalau jin itu bersama iblis dan setan itu di bawah langit pertama. Mereka duduk nanti lihat di dalam surah An-Najm. Naqudu maqa'ida lis-sama. Kami duduk di bawah langit. Ini tafsiran yang kedua. Jadi tafsiran yang kedua ini iblis. Yang dikatakan oleh jin itu adalah iblis. Tafsiran yang ketiga, wa annahu kana yaqulu safihuna. Kita coba lihat di dalam tafsir tasawuf Ibnu Arabi. Ibnu Arabi mengatakan yaqulu safihuna. Safihun itu bodoh. Maksud bodoh apa? Al-waham. Waham itu apa? Perkiraan kami Allah itu begini-begini. Ya, pokok karena anak pembunuh kamu. Ya ini kata jin. Kami tidak tahu apa-apa. Kami tidak tahu apa-apa. Kapan kami tahu? Setelah Muhammad SAW membaca surah Ar-Rahman, baru kami tahu kalau Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah itu mengasihani kami. Allah menyayangi kami. Juga menyayangi semua makhluk kata jin. Disitulah kami beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena jin itu memahami apa yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makanya kita ini kalau di dalam Al-Quran ada sumpah Allah, walaili idza saja. Saya bersumpah demi malam. Idza saja. Saja itu apa? Sakana. Sakana itu apa? Istakara. Istakara itu apa? Ketika malam itu sunyi senyap, manusia semua tidur. Allah mengatakan bangunlah kamu kata Allah. Ketika saya bersumpah demi malam, disitulah kelebihan malam. Waktu manusia sedang tidur, bangunlah kamu. Apakah salat atau baca Quran? Mahai lumayan baca Quran dah. Hai baca Quran man bayar. Nyoi dua. Kenapa disuruh baca Quran di malam hari? Kan sama saja baca Quran di pagi hari sedang refresh atau di siang hari atau di sore hari. Rupanya ada kelebihan tertentu kata Ibnu Abbas. Beliau mengatakan qira'atul Qur'ani lailan, membaca Al-Quran di malam hari. Akharu ta'athuran fil qalbi. Itu lebih membawa pengaruh bagi hati kalau baca di malam. Tapi kalau baca di pagi hari kita baca atau kita baca di musik kayak ini udah malam lebih-lebih kita memahami apa yang kita baca. Lebih-lebih kita makanya siapkan Al-Quran yang ada terjemahan. Paling enggak baca ini ada terjemahan lagi. Paling enggak buku. Jadi jangan baca-baca saja tapi tidak pernah dapat petunjuk dari Al-Quran. Makanya syarat dapat petunjuk Quran itu kan tiga. Sehebat-hebatnya kita, bagaimana ada yang baca? Tidak akan pernah dapat petunjuk dari Al-Quran. Baca Quran. Ini di dalam surah Al-Baqarah itu ayat ketiga. Karena ada disebutkan bulan lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk bagi orang muttaqin. Jadinya tak kira orang muttaqin. Diminta oleh Allah tiga saja. Maka ayat yang keempat itu syarat bagi ahli kitab. Ya, kalau ahli kitab Yahudi dan Nasrani ingin dapat petunjuk dari Al-Quran, syaratnya juga tiga. Tapi berbeda dengan orang beriman. Kalau orang beriman, tiga syaratnya ingin dapat petunjuk. Yang pertama, yakinlah pada hal gaib. Apapun itu, yakinlah kepada malaikat, yakinlah pahala, yakinlah surga, yakinlah neraka, yakin kepada hari kebangkitan. Yang jelas sesuatu hal yang membawa kita itu untuk memahami sesuatu hal yang baik. Yang kedua, iqamatus shalah. Dia mendirikan salat, menyuruh dengan sembahyang
seolah dapat terus menunjuk dari Al-Quran tadi. Yo baca Quran kakak tambah dua kata. Tapi pengaruh anak sekali, anak pengaruh semua. Dan baca Quran tiba-tiba baca Quran, tapi tidak ada pengaruh sama sekali karena tiga hal. Tapi bagi orang-orang lalu kita syaratnya tidak juga, tapi berbeda. Yang pertama syaratnya harus yakin kepada Al-Quran dan hadis. Yang kedua yakin kepada kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, Taurat dan Injil. Yang ketiga harus yakin kepada hari akhirat. Nanti kalau kita lihat di dalam terjemahan, seakan-akan ayat ketiga dan keempat itu syarat bagi orang beriman itu 6 syarat semuanya supaya dapat petunjuk. Rupanya bukan. 3 untuk orang beriman, 3 lagi untuk ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani. Jadi makanya Yahudi itu walaupun dia sudah Islam dan lain sebagainya, kalau tidak ada 3 syarat, ya anak tidak baca Quran, anak boleh petunjuk dari Al-Quran. Kenapa? Karena dia tidak yakin kepada Al-Quran, tidak yakin kepada Taurat dan Injil, dan tidak yakin kepada hari akhirat. Kalau segini sedang dimain dalam itu makna safihuna. Jadi safihun itu dijamak dalam bentuk sufaha. Ya, ini ada dalam surah Al-Baqarah juga. Yaqulu sufaha. Sufaha itu orang-orang bodoh. Kalimat sufaha itu apa namanya? Panggilan orang-orang munafik, panggilan orang-orang kafir kepada orang-orang yang salat, yang beribadah, yang beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan sufaha? Dia bersedekah BPP mereka, bodoh, bodoh bersedekah, duit cari sendiri, semua sendiri kasih ke orang lain, bodoh. Kemudian apa? Salat, beribadah, rugi, nggak dapat apa-apa. Ini seperti kata Abu Jahal. Abu Jahal dia berdialog dengan orang-orang mukmin, kalian dapat apa selama ini? Kalau khaybah, kalian mengharapkan sesuatu hal yang baik. Coba lihat saya mengharapkan sesuatu hal yang syahadat. Syahadat itu yang nampak. Saya kerja dapat hasil. Kalian kerja nggak ada hasil, mana hasilnya? Selama ini kalian salat, kalian puasa, kalian beribadah, tidak ada apa-apa. Makanya Abu Jahal itu mengelabui mereka sehingga mengatakan apa? Kalian selama ini mengejar sesuatu hal yang tidak jelas, sedangkan saya mengejar sesuatu hal yang jelas. Jadi sehingga mereka dipanggil dengan sufaha. Ya, sufaha siapa? Orang-orang mukmin itu orang bodoh, orang sufaha. Makanya nanti ketika di padang mahsyar itu sudah terbalik. Orang beriman mengatakan ini kepada orang-orang kafir, ini kalian yang bodoh sekarang. Ya, kalian yang bodoh. Dulu kalian mengatakan kami bodoh, sekarang kalian yang bodoh. Kalian yang masuk ke dalam neraka. Sehingga apa? Mereka mengatakan penduduk surga. Naik sedikit lagi. Jadi di neraka itu kan ada pagar. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir At-Tabari itu pagarnya ada 4. Satu pagar itu 20 tahun perjalanan. Kemudian pagar kedua, pagar ketiga, pagar keempat. Seorang akan sampai ke ujung pagar itu setelah dia melalui masa 20 kali 4, 80 tahun baru dia sampai ke atas. Di dalam tafsir Ibnu Abbas, pagar mereka itu an-nahru fihi sadid. Jadi ada sungai, di dalam sungai itu nanah, dipenuhi dengan nanah yang panas. Sehingga apa? Dia tidak bisa keluar dari nerakanya dan orang lain tidak bisa masuk ke nerakanya. Jadi makanya ini kabar gembira bagi orang yang masuk ke neraka. Artinya apa? Enggak perlu takut neraka itu ada kau. Karena namanya robot di kau. Main robot di kau. Beda dengan dunia. Menyuai dunia robot maju di kau. Batu-batu dia bina. Menyuai kita neraka atau tak bina batu dia. Empat puluh hari yang rohnya. Pulau batu kau. Dan kasih tahu kepada penduduk neraka ini kabar gembira juga bagi mereka. Di neraka itu ada istana. Mana darinya? Qul a'udzu birabbil falaq. Di dalam tafsir Baiquni itu falaq itu ada 8 ma'anin, ada 8 makna. Salah satunya apa? Al-qasru fi jahannam. Itu ada istana namanya. Ya, mereka itu rumah anak maya. Anakku pengen di Cina, anakku di sana ini. Kalau di luar, di luar nama neraka. Sehingga neraka mengatakan hal ini masih ya. Kalau di dunia kita hati, udah roboh dan roboh ya, beda belum ada lain. Ini anak mereka orang lain, bahkan disediakan langsung oleh
setan dengan iblis bagaimana ya? Kalau kata Imam Qatadah, kata Ibnu Abbas, Imam Qatadah, Ibnu Abbas, setan itu anaknya iblis. Yang membawakan dulu pada Allah adalah iblis. Dipanggil iblis itu berasal dari kalimat ablasa yuhisu iblis, artinya membangkang. Wasumia bi syaitan, dinamakan dengan syaitan li'anna asluhu syaitan la yashkuru syaitanan bima'na ba'id an rahmatillah. Dinamakan dengan syaitan karena dia itu berasal dari kalimat syaitan la yashkuru syaitan. Apa maknanya? Jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya terbuat jenis. Jadi makanya apa? Dua-dua jenis ini termasuk mereka diciptakan di langit dan tinggal di langit. Cuma karena iblis dan setan sudah diusir oleh Allah dari langit, mereka tidak bisa tinggal di bumi, hanya tinggal di bumi. Di mana tinggalnya? Di bawah langit, di tengah-tengah antara langit dan bumi, di bawah langit pertama. Dan mereka tidak bisa tinggal di bumi. Yang tinggal di bumi cuma jin saja. Maka yang menggoda manusia nyebutnya yang menggoda manusia. Dari kelompok jin, kelompok iblis, kelompok setan, atau kelompok manusia. Yang menggoda kita. Dan sebenarnya yang lebih dahsyat yang menggoda kita adalah nafsu kita sendiri. Kaum muslimin sekalian majelis Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya jin karena tidak tahu tentang hal-hal gaib yang ada di langit, satu sampai langit itu. Makanya iblis mengelabui jin, berkata jin, Allah nak tayang gedam, Allah nak tayang gedam. Yang tayang itu Adam dan cucu-cucu Adam sama manusia saja saya. Mantung katanya hanya saya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis dan setan kan pernah meminta kepada Allah. Don nanti Allah bertanya kenapa saya tidak ahli? Ada yang mau berikan semuanya. Setelah saya dikeluarkan dari langit ini, tidak berikan apa-apa. Allah mengatakan apa? Makanan kamu itu adalah makanan yang dimakan oleh Bani Adam yang tidak baca bismillah. Itu saya makan kamu. Dan makan minumanmu itu juga. Setiap minuman yang tidak dibaca bismillah pada minuman itu adalah minumanmu. Ya. Maka di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada ketemu dua setan, waktu setanan, dua setan ketemu. Wakala setan satu lagi ngomong, kamu kok kurus sekali. Kemudian setan kurus mengatakan, kamu kok gemuk sekali. Drone picu dah kau. Bukan ada setan picu, drone bukan gemuk. Hijau yang gemuk, yang picu bilang, hijau yang picu, lun picu apa? Yang makanan tu, manusia itu setiap makan selalu dia baca bismillahnya. Saya tidak dapat. Maka lebih jauh. Minuman yang itu juga. Sehingga lebih jauh setiap yang minum selalu baca bismillah. Kata setan tadi, oh tuan saya itu dia baca bismillah ini. Maka dulu makanan yang dia makan itu selalu saya makan. Bagaimana cara makan setan? Sedangkan kita makanan yang kita makan tidak berkurang sedikit. Minuman yang kita minum tidak berkurang sedikit. Jadi katanya apa? Rasulullah mengatakan dimakan oleh setan. Bagaimana cara dimakan oleh setan? Rupanya makanan yang kita makan itu akan menjadi darah dalam tubuh manusia. Setiap makanan yang tidak dibaca bismillah, maka kata Imam Qatadah, asy-syaitanu yaqumu wa yaqra'u. Setan itu bisa merasai makanan manusia melalui aliran darah. Sehingga apa? Vitamin itu betul ini. Ya, betul ini. Jadi makanya dia bisa merasai makanan dan dia bisa kenyang dengan makanan itu. Jadi bagaimana caranya? Bacalah bismillahirrahmanirrahim. Dia tidak bisa mengambil apapun dari apa yang sudah kita makan. Kaum muslimin sekalian majelis rahmat. Walaupun dalam sebuah riwayat lain mengatakan, Rasulullah mengatakan hati-hati ketika kamu makan, jangan sisakan makananmu. Kenapa? Setan selalu berada di samping. Dia akan menunggu sisa makananmu kata Rasulullah SAW. Kita lihat dulu. Ini makna sabihur. Jadi kalau dibuat jamak, dibuat banyak itu sufaha. Sufaha itu orang-orang bodoh. Ini pernyataan jin mengatakan Pak Iblisnya bodoh. Ya, Pak bodoh ini. Ya kebagai kamu. Ya bodoh Allah nak saya ke kamu. Padahal Allah sayang kepada kamu. Yang lagi kita nyok, ada yang lagi, ada yang sedang bodoh oleh Allah. Apakah kamu belum nak saya beli dulu ya Allah? Dulu ya ibadah, macam apa yang bergoyang di dulu. Yang dilarang ditinggalkan. Tapi kalau benar fakir, kita tidak memahami apa namanya ujian-ujian itu tidak kita pahami. Ujian itu kata Imam Jalalain, itu ada dua ujian. Ini harus kita pahami dulu. Yang pertama al-ibtilau. Kata Imam Jalalain,
ibtilahu imma ayakuna fi khairin wa imma ayakuna fi syarr. Ujian itu ada kalanya hal yang positif, ada kalanya hal yang negatif. Kita ambil negatif dulu, kita nyuruh ya, ketika kita sakit, itu kan ujian negatif. Kadang biasanya lu dengan bojo ada apa kata dia, lu dengan bojo ada apa yang meninggal, lu dengan bojo ada apa lu terpilih, lu dengan bojo ada apa lu terpilih. Itu ujian negatif. Ujian positif bagaimana? Kita diberikan nikmat yang banyak. Kita tidak tahu kalau itu adalah ujian. Kita diberikan nikmat yang banyak, diberikan sehat. Sehat itu ujian juga. Jadi beda pikir kita Allah sayang ya, bukan saya ibadah rezeki. Itu sehatnya kita adalah ujian bagi kita. Ini namanya ujian fi khairi dalam hal kebaikan. Kita dipromosi jabatan. Promosi jabatan itu ujian. Beda pikir pun. Ya, maka kita ini salah paham sekarang. Setiap kebaikan kita mengatakan Allah sudah berbuat baik kepada saya. Setiap yang kita Allah ada yang ini. Padahal berdua saja. Maka ini yang harus kita pahami dari surah Ar-Rahman. Ketika yang Rasulullah bacakan di lembah Nakhlah atau di dalam sebuah riwayat ini bukan di lembah Nakhlah, riwayat Ibnu Mas'ud itu di Mekah. Ya. Tapi bagaimana kita dua hadis yang bertolak belakang ini? Tidak bertolak belakang sebenarnya. Di dalam kitab At-Taisir di Mustalah Hadis, idza tataddani hadithani, kalau ada dua hadis yang bertolak belakang, apa ada yang bacamu? Mengumpulkan dua hadis itu. Satu hadis mengatakan Rasulullah baca Al-Quran di lembah Nakhlah, didengar oleh kelompok jin dari Nainawi. Ya, Nainawi. Jadi jin Nainawi ini adalah jin dari Yaman. Ada yang mengatakan di Mekah itu bukan jin Nainawi, jin Nainawi. Ini bagaimana dua riwayat ini? Kita kumpulkan dua riwayat ini, dua-dua ada. Pertama ketika Rasulullah berada di Mekah didengar juga oleh jin. Kemudian ketika Rasulullah melanjutkan perjalanan ke Taif, itu di antara Mekah dan Taif, itu ada sebuah lembah namanya lembah Nakhlah. Jin juga rupanya ikut andil juga di situ. Sehingga Imam Al-Alusi mengatakan al-liqa'u, pertemuan antara Rasulullah SAW dan jin situ marrah, 6 kali. Jadi di Mekah, lembah Nakhlah, dan tempat lagi itu di tempat-tempat yang sama juga. Kaum muslimin sedang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana syafaqah itu apa? Ya, syafaqah. Syafaqah kalau ini kalau itu apa? Perkataan yang tidak benar. Ini kan tidak benar itu. Makanya kita itu ketika bangun itu kita oleh Allah tidak benar itu, tidak benar. Coba perhatikan ayat Al-Quran. Nanti kita akan apa kalau kita baca terjemahan Mumam ini di dalam surah Yusuf. Wala tayasu mir rauhillah. Ya, artinya jangan kamu itu putus asa terhadap rahmat Allah. Kita putus asa rahmat Allah. Ini ucapan siapa ini? Nabi Yaqub alaihissalam mengatakan kepada anak-anaknya, "Idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi." Coba kamu keluar, pergi ke Mesir, kamu cari Yusuf bersama adiknya. Wala tayasu min rauhillah. Jangan kalian putus asa terhadap rahmat Allah. Gimana ada hadis rahmat ini? Jika kata Yusuf, kata Bunyamin, kok dikatakan rahmat? Maka urut pada tafsirannya. Yang dimaksudkan rahmat apa? Itu ujian. Rahmat itu apa? Setelah berakhir ujian, rahmatnya di akhir nanti. Begitu juga orang yang tidak sakit. Nikmati sakit itu, kenikmatan itu akan muncul di akhir. Rahmatnya akan muncul di akhir. Oh, menyuruh anak sakitnya, kayak menyuruh anak sakit. Rahmatnya muncul di akhir. Contoh, ya. Kita akan berangkat pergi ke Jakarta, ada proyek ini, 6 proyek. Rupanya proyek tidak main-main miliaran. Jadi rupanya harus hadir di Jakarta untuk ikut tender. Jadi jam 10 siang-siang harus sampai ke sana. Kita naik pesawat pagi. Ketika sampai ke bandara, rupanya kita tiket lupa kita bawa, nomor booking lupa, HP lupa, karena buru-buru. Terus benar, kita yang mana tiket? Lupa, HP-nya lupa juga. Kemudian nomor booking kita nggak ingat, bapak pulang dulu. Gimana ini saya belum berangkat pagi-pagi sekali dan sampai ke Jakarta? Dia nyuruh ini berangkat. Yang penting nggak bisa, ini prosedurnya pak. Kamu ngewe pakai PP. Menurut dia coba ketika dia kembali pesawat sudah terbang. Kemudian kata bapaknya, saya tutup semuanya. Kamu saya tutup semua.
menit kemudian meledak kapal yang berangkat ini. Betul. Wadah betul. Alhamdulillah, karena kita mulai berbayar. Kitanya nyawa jadi betul. Terima kasih. Nah, terima kasih tadi. Terima kasih. Ibu sudah menyuruh saya pulang ke HP. Mungkin kalau HP saya ada di sini, saya sudah naik ke atas kapal itu. Inilah rohnya. Artinya apa? Setiap pujian itu tidak mungkin Allah menjawab pujian itu. Mana mungkin ya Pak? Mana mungkin Allah ya tekan dan mana mungkin ya? Seperti seorang ayah seorang ibu memasukkan anak ke pesantren, mana mungkin ya? Apa yang siksa? Mana mungkin ya Pak? Tidak mungkin ya Tuhan. Tinggal ini tidak mungkin. Dia punya tujuan. Tujuannya apa? Setelah anak belajar lagi, itu tujuan akhirnya. Itulah rahmat Allah SWT. Jadi jangan lihat di pertamanya. Di pertamanya maka kita tujuan ini makhluk kata yang ini ya Allah ini nak penjara Allah ini. Sampai penjara ini. Makanan anak mama HP kendaraan di mana nanti? Anak sayang lemak itu. Anak sayang lemak itu. Nak tahu itu hasilnya apa di akhirnya. Kita demikian pula. Jadi makanya Nabi Yakub mengatakan, wala ta'asu bir rauhillah. Jangan pernah putus asa. Ketika diuji oleh Allah, rezeki baju itu terima saja. Ya. Maka salah satu juga Allah mengatakan, wala tasubbudah fa'inna anatahu. Salah satunya jangan pernah mencaci maki masa. Masa itu apa? Musim itu apa? Musim panas, musim hujan. Kenapa jangan mencaci maki masa? Karena saya menciptakan masa itu betul. Yang waktu itu aku bilang yang mungkin tak terbuka. Pada banjir, itu di dia banjir. Ribuan orang mati pada kelam di dia. Kenanya mau tengok kalau uji. Itu ada uji. Uji dia. Yang uji tadi. Ketika uji 3 nanti nak berjalan. Punya uji juga tubuh. Itu dia punya kakak kau tidak. Jadi ada mati saja. Kalau kita mau macam-macam berarti kita progres kepada yang menurunkan hujan. Kita progres kepada yang membuat panas. Ini saja. Pada rezeki mati saja. Pada rezeki ini mati saja. Jadi maka itu akan datang sendiri nanti. Di mana ini? Itulah wala ta'asu bir rauhillah. Rupanya ada itu di situ. Ada kenikmatan rupanya ujian. Maka di dalam tafsir itu apa kata Rasulullah SAW? Itu Musa kata Rasulullah, ini hadis Nabiullah Musa, kalau seandainya dia mau bersabar kata Rasulullah, la nafara al-ajab, dia akan melihat keajaiban lebih daripada kita. Yang dilihat kan cuma kita. Kapal dilubangi, kemudian ada seorang anak ibu, ada sebuah rumah yang sudah yuridu ayat qatar faqamah. Kata Rasulullah, kalau seandainya Nabi Musa mau bersabar bukan tidak keajaiban lebih daripada kita. Kita itu juga. Kalau kita mau bersabar, ketika kita ketik kepada ini mati dalam, ini mati dalam. Maka kita akan melihat keajaiban di belakang. Cuma kita nyoba gojo itu. Maka sifat ujian itu Rasulullah mengatakan, Innallaha kata Rasulullah, Innallaha idza ahabba 'abdan. Ini hadis ini ada diadopsi oleh Imam Dr. Yasir Burhan di dalam kitab beliau A'malul Qulub. Itu di bab yang pertama ini, di bab yang pertama. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah kalau mencintai seorang hamba, Allah akan uji selalu. Ya. Bukti cinta apa? Banyak ujian. Maka menyohana ujian katanya pada Allah memberkati kalau anak ujian. Jadi kalau susah itu wajar ya. Susah itu wajar. Kalau ditutah ya wajar ya. Ditutah ya wajar. Dan perlu kita pahami. Imam Syaukani di dalam kitab Fathul Qadir beliau, ketika beliau menafsirkan kalimat ma'a, fa inna ma'al usri yusra. Itu ma'a itu ya dulu beliau mengatakan ya yufidu as-suhbah wa laysa bi zamanin tawilin. Kata Imam Syaukani, perlu kita pahami makna di sini adalah sumpah. Sumpah itu apa? Hanya melekat sebentar saja. Wanita di zaman yang tahu ini dan tidak lama-lama. Allah guyur dan pihak guyur namanya penyakit. Yang lain para nabinya. Kita tidak tahu. Allah yang melihat ketika kita susah. Nanti kita minta tolong Allah. Ketika
Ini makna syafata. Jadi syafata itu masuk ke dalam kategori Allah Maha Sayangi, ya, termasuk kategori Allah itu punya anak, Allah itu punya teman, ya, sehingga ada Tuhan anak, Tuhan itu, Tuhan ayah. Itu tidak benar kata jin. Jin sendiri ngomong seperti itu. Kita lanjut. Wa anna dhananna allan taqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadziban. Ini kayaknya agak panjang. Kita potong sedikit. Wa anna dhananna, nah itu saja. Dan sesungguhnya kami mengira. Ya. Ini kita definisi terjemahan. Ada kaidah ketika dhannon menggunakan alif lam, inna ba'da dhanni ismun. Apa makna dhann itu? Perkiraan. Kemudian su'udzan. Kemudian apa? Su'udzan kepada orang lain. Kemudian menerka-nerka, menebak-nebak, itu apa? Satu. Tetapi kalau tidak ada alif lam, itu dengan huruf mudhara'ah di depannya, kata kerja. Kalau dengan menggunakan alif lam itu kata benda. Kalau dhann dalam bentuk kata benda, itu namanya mengira-ngira. Kalau dhann dalam bentuk kata kerja, itu maknanya apa? Yakin. Berarti terjemahannya ini. Terjemahannya kami mengira, tidak mengira. Itu maka di dalam ayat lain, wa ma adhunnu sa'ata qa'imah. Ya, saya tidak yakin kalau ada hari kiamat. Ya. Jadi bukan saya tidak mengira, bukan mengira. Adhunnu itu kata kerja. Setiap kalimat dhann dalam bentuk kata kerja maknanya yakin. Ya, tidak yakin. Kemudian setelah setiap dhann itu mengandung kata benda, maknanya apa? Kami mengira-ngira, kami kira-kira mungkin mana. Nah, itu kalau dalam bentuk kata benda. Ini kata kerja. Maka penerjemah tidak mau tahu ya. Yang penting dhann itu mengira. Jadi maknanya apa? Wa anna dhananna, kami yakin, kata jin, kami yakin. Nah, jadi bukan kami mengira, tidak, kami yakin betul. Ini dhann ini banyak juga kita temukan di ayat lain. Ma'adun Musa atau Fatimah itu ada juga. Nanti ada agama yang lain. Kemudian ada lagi apa lagi? Ayuf analiha Fatimah. Ya, jadi nanti ada orang meninggal. Ketika meninggal itu, Pak, dia yakin betul, Pak, saya yakin betul. Tentu ada ketika tulang belakang saya hancur di hipoh oleh mereka. Itu fakiran namanya. Ya, istilahnya dulu ganti kayak gitu. Tapi kan ketika orang yang masuk neraka, sebelum dia masuk dia sudah mau. Itu ayatnya sebelum masuk. Bukan itu fakirah, ada fakirah. Ya, ada fakirah. Fakirah itu bukan belakang. Kami yakin betul kata orang meninggal. Sebelumnya tidak yakin. Ibu mati, ibajo hadago, ditalidigo, ibajo halu. Tapi ketika dia meninggal dunia, dia mengatakan kami yakin betul kalau kami nanti disiksa oleh Allah, bukan menanggung kemuliaannya, ulang kubur kami hancur. Ya, fakirah itu fakirah namanya, ulangnya hancur. Ini poin yang pertama. Anna dhananna, kami yakin betul. Apa keyakinan jin? Ya, kita lanjut. Lan taqulal insu wal jinnu, bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. Ya. Jadi makanya kata jin, kalau jin tahu hakikat Al-Quran itu, kalau manusia tahu hakikat Al-Quran itu, makanya kita binatang purnanya yang banyak jadi purnanya. Kalau ingin tahu bagaimana mukjizat Al-Quran, maka dekatilah Al-Quran. Maka kita akan tahu nanti. Maka letak mukjizat Al-Quran itu pada apa? Nilai yang ada di dalam Al-Quran. Seorang tidak akan tahu nilai kecuali dia itu apa? Dia telusuri ilmu Al-Quran. Maka jin ingin memberitahukan kita. Kalau seandainya manusia tahu, ya, kalau mereka tahu, saya yakin betul. Kalau manusia tahu dan jin tahu isi Al-Quran itu, mereka tidak mau ngomong yang tidak tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya letaknya pemujizatan Al-Quran pada makna, kepada nilai, yang pada nilai. Ini seperti Rasulullah SAW, seperti Wais Al-Qarni. Itu orang biasa-biasa, tapi Rasulullah mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wahai Umar, nanti kalau ada rombongan dari Yaman datang, mungkin saya tidak ada lagi gini, kamu jadi saja Wais Al-Qarni. Nanti kalau kamu bertemu sama dia, minta doa kepada dia. Umar kan pikir seorang sahabat Nabi, seorang
teman saya di dalam surga siapa nanti? Ya, teman saya dalam surga. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang penjual daging. Ini penjual daging yang bagaimana daging? Saya seorang nabi dan rasul. Masa teman saya penjual daging? Apa hebatnya dia? Rupanya Nabi Musa ingin melihat nilai dia itu apa. Dia seorang penjual daging. Rupanya daging yang dia potong itu nanti ada dipotong yang terbagus itu disimpan. Untuk siapa? Untuk ibunya di rumah. Ya, menyebutnya karena ini maaf ya kami. Kalau buka buah-buahan, orang jualan buah-buahan, belum tentu anaknya itu makan buah-buahan yang dijual oleh ayahnya. Tidak ada yang buah-buahan itu buat yang lalu-lalu, maka nanti menyebutkan dan buah negara, yang buah negara di mana yang negara tapi daerah sana, Jorgo, yang coba TKP, undang-undang dan itu bocor. Ada menunggu ini. Jadi dia apa? Rupanya penjual daging ini, dia potong musuh dia simpan buat ibunya. Sehingga datang pembeli, saya mau daging kuda, saya ini ibu saya. Ini yang paling baik dari daging ini saya simpan di ibu saya. Jadi apa dari ibu saya? Kalau demikian saya bisa juga. Saya juga bisa simpan daging kuda, saya nggak bisa. Cuma ini belum dapat ini. Nabi Musa belum dapat dari kata kuncinya di mana letak nilai kuda ini. Dia bawa pulang daging ini. Sampai ke rumah, rupanya ibunya sudah tua, sudah musuh rumah. Dengar dekat turun. Ibu mano, setelah itu apa? Dia masak daging, mak. Mereka apa? Dia masak daging, dimasak daging. Nabi Musa melihat, kalau itu saya bisa juga. Ini Nabi Musa belum ketemu lagi, nilainya belum ketemu. Kalau demikian saya bisa juga. Saya bisa juga seperti pemuda itu, buat masak daging untuk ibunya. Pemuda lain juga bisa. Apa hebatnya dia? Berarti belum ketemu lagi. Rupanya setelah itu dia bangunkan ibunya. Mak, makan nasi ini. Dia suap daging yang sudah dia masak tadi. Dia suap ke mulut ibunya. Dilihat dari Nabi Musa, saya bisa juga. Orang lain bisa juga. Menyuap sesuatu ke mulut ibu yang sudah musuh tidak bisa apa-apa lagi. Saya juga bisa. Rupanya belum ketemu lagi. Rupanya setelah itu Nabi Musa tidak beranjak, dia masih melihat apa keunggulan pemuda ini. Pemuda ini akan mengatakan kepada ibunya, mak, ibu tidur ya. Saya sekarang mau pergi. Mau cari daging untuk jualan ini. Ketika pemuda ini pergi, rupanya ibunya bangun dari tidur dan berdoa kepada Allah. Apa doa ibunya? Ya Allah, anugerah cukup tanah, masukkan ke dalam surga bersama Nabi Musa alaihissalam. Rupanya doa ibunya, doa ibu. Pemuda tadi menyatakannya masuk dalam surga bersama Nabi Musa. Betul. Ini nalo di tempat Nabi Musa. Rupanya nilainya pada ibu, pada seorang ibu. Doa seorang ibu. Kau sekali sekali main dalam Allah. Itu nilai namanya. Artinya seorang pemuda biasa saja penjual daging, tapi nilainya tidak sama seperti pemuda lain. Ya, Wais al-Qarni pemuda biasa, tapi nilainya tidak sama seperti pemuda lain. Rasulullah SAW orang biasa, beliau makan, beliau pergi ke pasar, beliau tidur, beliau menikah, beliau punya anak, tapi ada nilai yang tidak ada sama orang lain. Al-Quran Karim biasa saja, ini cetak ini, tapi nilainya luar biasa. Untuk mengetahui nilainya, jadilah kita seperti Nabi Musa tadi. Kita terus mencari. Untuk kita tahu nilai Al-Quran, terus cari terus. Boleh, bukan lagi. Ya, kita cari. Nanti akan dapat nilai itu sendiri. Akan dapat inyo bagi. Jadi makanya nggak sama Al-Quran. Ini mujizat terligasan. Dan mujizat ini tidak bisa dideteksi dengan hawas. Hawas itu apa? Al-Quran itu bidang. Dan deteksi di mata nggak bisa. Jadi harus pakai hati. Artinya apa? Kita harus mengkaji. Setelah kita kaji, baru dapat nilainya. Setelah seorang tahu sampai Wais al-Qarni, baru dia itu tahu pantasan doa Wais al-Qarni. Sekali berdoa, bergetar langit bergetar. Yang bergetar langit. Katanya sudah bergetar langit. Yang bergetar dia doa bergetar. Ya, terima Allah mana itu? Ini doa Wais bergetar langit kata Rasulullah SAW. Maka penasaran Nabi Khattab radhiyallahu anhu keberadaan Wais al-Qarni. Padahal dia seorang pengembala. Ya. Kaum muslimin sedang dimain dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Taqulal insu wal jinnu. Jadi ada unik Al-Quran. Al-insu wal jinnu. Tak pernah al-insu itu dia berdiri sendiri, tak pernah coba saja. Kalau berdiri sendiri al-insan, kalau berdiri sini al-nas, kalau berdiri sini al-bashar. Tetapi kalau sudah ketemu dengan al-insu wal jinnu, al-jinnu wal insu, wa ma khalaqtu
khalaqul jinna wal ins. Al jinna wal ins. Al ins wal jin. Apa makna al ins wal jin? Al insu itu apa namanya? Kalau al jinnu liar. Jadi yang dimaksud liar apa? Itulah di alam lain. Jadi liar dan kemana-mana masuk kadang-kadang ke bawah itu bidang jinam itu liar. Kalau al ins itu maknanya jinak. Ya jinak. Dia lagi manusia. Maksud jinak di sini apa? Dia berada di alam musyahadah. Beda dengan jin berada di alam haqiq. Tapi dua-dua makhluk ini diberikan hukum taklifi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua-dua ini matinya di bumi. Maka jin tidak mati di langit. Jin tidak pernah mengenal langit. Langit satu, langit enam tak pernah. Cuma dia di bawah langit satu saja. Kenapa? Dibodohi oleh iblis dan setan. Maka pelajaran bagi kita, jin saja dibodohi oleh iblis dan setan. Belum mudah-mudahan kenyal. Makanya kita harus jaga diri juga, jaga diri kita. Jadi bukan hanya dari iblis dan setan, tetapi jin juga menggodakan. Bahkan teman kita juga menggodakan. Bahkan ujian terberat itu orang paling dekat dengan kita. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anakmu ujian bagimu, kata Allah. Hati-hati. Ya hati-hati. Bedanya hantu mengehantarnya tiba-tiba gara-gara ini kau mengehan. Bedanya hantu mengehan, tapi gara-gara ini katanya ribut sama anak tetangga, ribut sama anak tetangga, benda jatuh ke tetangga. Air aku ada memang? Iya, kembali. Padahal kalau benda tidak boleh mengehan. Maka hati-hati anak itu juga ujian bagi kita. Harta juga ujian bagi kita. Ini makna syafaq, makna kadhibah. Nah mungkin kalau mereka paham Al-Quran, nah mungkin mereka akan mengatai Allah macam-macam. Allah anak saya, Allah anak. Maka kesimpulannya Pak, kita ambil mafhum khalafah. Karena seorang tidak paham Al-Quran, maka dia akan mengatakan pada Allah macam-macam. Allah anak adik, Allah anak saya itu, Allah tidak adil begini, tidak begini, tidak begitu. Allah sudah menuduhi hati saya. Nah, kan Al-Quran. Kenapa? Karena kita tidak memahami Al-Quran. Maka jin sendiri mengatakan, kalau manusia dan jin mau mengetahui Al-Quran, memahami Al-Quran, maka saya yakin betul mereka tidak akan ngomong macam-macam kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti pertemuan selanjutnya. Ya, ini untuk kategorinya. Apa namanya? Kita cerita singkat saja. Pertemuan selanjutnya. Rupanya pertama sekali seorang itu kejadiannya di Yaman. Ada kelompok manusia minta perlindungan sama jin. Pak jin lagi perlindungan. Padahal jin itu juga takut juga pada orang, pada manusia. Jin itu takut pada manusia hanya kita. Kita nyoyo jin. Sehingga apa? Dia waktu hilang ininya dia minta ini sama jin. Akhirnya apa? Jin mengelabui dia. Jadi jin itu kan tinggal di bumi juga. Maka setiap ini ada sama kita. Tetapi iblis dan setan, ketika kita baca doa dan lain sebagainya, maka dia akan naik lagi ke bawah lagi pertemanan. Besok dia balik, tapi jin tidak. Jin ketika menggoda manusia, kita bertahu